Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Bersama saya saudara seiman di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar itu. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar tentang Alkitab, di mana firman berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, makanya setiap orang percaya ini perlu belajar. Kalau mungkin mampu sekolah, mampu dalam arti waktu kita, pikiran kita, ya tentu sudah barang tentu biaya kita bisa sekolah, ya sekolah Alkitab, belajar Alkitab, sekolah Alkitab. Kalau tidak ada waktu untuk sekolah Alkitab, tentu belajar singkat dengan orang-orang yang bisa menjelaskan tentang Alkitab. Saya tidak ahli Alkitab, tapi saya apa yang saya mengerti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau beberapa waktu yang lalu saya berkata tentang darah Yesus, penjelasan tentang darah Yesus. Tetapi saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar tentang firman Tuhan, tentang apa itu bilur-bilur Yesus. Ya, bilur-bilur Yesus banyak dimaknai salah banyak orang, saudara. Salah. Ya, salah. Kadang dikasih tahu juga masih nekat terus, merasa dirinya sudah benar. Tadi tidak perlu penjelasan dari orang lain, ya. Dia terus melakukan itu, kesalahan itu. Kalau Tuhan Yesus berkata, orang yang sudah salah dikasih tahu nekat, itu namanya tegar tengkuk, keras kepala, saudara. Jadi kita itu jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang seperti kata Tuhan Yesus, tegar tengkuk, keras kepala. Tapi orang yang mudah mendengarkan, menghayati, lalu menerima. Tetapi juga jangan salah, ketika kita mendengarkan segala sesuatu, apalagi firman Allah di Alkitab, kita harus selidiki, teliti, benarkah yang orang lain itu katakan? Benarkah begitu? Karena kita semua punya Alkitab. Kalau tidak punya, kita bisa download di handphone atau ponsel kita. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang firman Allah. Saya tidak membahas ini, tapi apa yang saya ketahui akan saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Kali ini kita sekali lagi mau belajar tentang apa arti sebenarnya tentang bilur-bilur Yesus, ya. Dalilnya pasti ada yang pertama di Yesaya. Saya ambil di Yesaya 53 ayat 5, karena inilah puncak dari apa kata tentang bilur-bilur ini. Saya bacakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak orang memakai kata sembuh ini, ya, di Yesaya 53 ayat 5 ini bagian akhir ini, sembuh, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam arti ketika mereka, banyak orang berdoa untuk orang sakit itu, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebenarnya sembuh dari apa? Apakah sembuh dari yang secara jasmani, badan sakit, sakit gula, sakit kencing manis, darah tinggi, dan sebagainya. Tapi kita mau meneliti tentang firman Allah. Sebelumnya
di ayat 53 ayat 5 ini bagian atas begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan itu berarti salah. Memberontak kepada Allah itu dosa, ya. Memberontak kepada Allah adalah hal yang dosa. Selanjutnya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kejahatan yang mana? Yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Semua itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Jadi kalau membaca Alkitab, satu ayat saja diteliti gitu. Kenapa berkata bilur-bilur kita sembuh dari apa sih? Kita baca ayatnya sebelum ayat 1 sampai 5. Lalu selanjutnya apakah berkata tentang sakit, penyakit walaupun menjadi bilang sembuh begitu? Yang pertama, kita memberontak kepada Allah, ya. Kita itu melakukan segala hal sesuka-suka kita tanpa memperhitungkan bahwa firman Allah membolehkan enggak kita melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan. Tidak boleh tapi kita nekat. Itu namanya memberontak. Itu jelas berdosa di hadapan Tuhan, ya. Dosa. Kalau Tuhan murka kepada manusia, Tuhan bisa menghabisi seketika aja bisa, ya. Karena memberontak, berani dengan Tuhan, melawan Tuhan, ya. Memberontak kan artinya melawan. Kemudian dia diremukkan oleh karena kejahatan. Jadi pemberontakan itu adalah suatu kejahatan, melanggar firman Tuhan, pelarangan Tuhan. Itu artinya pemberontakan. Itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Tapi Tuhan tidak terus menghukum, mengajar, apalagi membunuh umatnya, ya. Tetapi dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ganjaran artinya penderitaan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia, kepadanya. Ini belum bercerita tentang Yesus, tetapi di ayat selanjutnya adalah aku akan menjadi seperti manusia dan tinggal bersama dengan mereka umat Israel maksudnya, ya. Dan akan menderita. Ganjaran artinya penderitaan, ya. Penderitaan akan diterima dia, tapi semua itu untuk mendatangkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari murka Allah, ya. Kalau Allah murka bisa aja tidak aja selamat, tetapi oleh karena belas kasih Allah atas manusia yang memberontak itu, yang notabene adalah pelanggaran kejahatan, itu Tuhan masih mengampuni dengan cara memberikan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang manusia dan berkorban mati menjadi tebusan bagi banyak orang yang berdosa, ya. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Ganjaran artinya pengorbanan atau penderitaan. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tanya, harus diselidiki, sembuh dari apa sih? Baca ayat 1 sampai ayat selanjutnya ada 5 lebih. Apakah berkata tentang sakit fisik? Yang namanya bilur-bilur ini ada dua, dalilnya dua, Yesaya dan Petrus, ya. Petrus, ya. 1 Petrus. Yang pertama tadi pemberontakan jelas dosa, melanggar Allah, menentang Allah, ya. Lalu begini, 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi ganjaran itu berkaitan dengan penderitaan, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, artinya disalib, menderita disalib. Tujuannya adalah keselamatan, ya, mendatangkan keselamatan tadi, supaya kita, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, ini juga begini, membaca satu ayat ini
tidak serta-merta cuman membaca bulu-bulunya, tapi semua itu kata-kata ini harus dicerna, saudara, ya, dicerna. Padahal orang-orang sekarang itu banyak yang ngerti kalau orang berdoa begitu salah. Ya, generasi di tahun 2-3 tahun ini udah belajar firman secara otomatis, sekarang itu banyak mendengarkan generasi milenial sekarang ini. Jadi kalau kita sendiri yang mengajarkan banyak orang kepada saudara, teman, apalagi jemaat begitu, salah. Kalau yang nggak ngerti manggut-manggut aja, paling ya ikut kesalahan aja, salah ditiru, salah menjadi salah semua. Tapi kalau yang ngerti ketawa-ketawa aja, senyum aja, karena tahu itu salah. Ya, jadi oleh bilbulnya kamu telah sembuh dari apa sih, gitu. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi sembuh dari dosa, saudara-saudara. Dosa itu diumpamakan sakit rohani, bukan sakit jasmani. Sembuh itu belum tentu kalau itu semua sakit jasmani loh, tapi rohani yang sakit. Orang berdosa kan rohaninya yang sakit, ya. Kita di dalam ya sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa apa? Pemberontakan tadi. Kita melanggar perintah Allah, berarti kita memberontak sama dengan berdosa, ya. Yang selanjutnya begini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi orang berdosa itu sudah diumpamakan mati, penyakit dosa kita sudah diumpamakan mati, sudah. Tetapi ya, setelah ia sendiri artinya Allah, Tuhan memikul dosa kita. Jadi Allah itu yang memikul dosa kita lewat apa sih? Mengambil rupa seorang manusia, Yesus Kristus. Rohnya roh Allah. Dia mati supaya kita yang sudah mati itu menjadi hidup kembali, ya. Makanya gini, penjelasan tentang Yesus kok Allah sih, Pak? Itu kan manusia, makan ikan goreng, ya, makan ikan goreng bisa sakit. Makanya ketika Yesus sebelum mati di kayu salib, dia berkata, saudara, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, atau Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya saat itu Allah yang roh itu meninggalkan tubuh Yesus. Tubuh Yesus itu tubuh manusia, tapi rohnya roh Allah. Tapi roh Allah itu pergi. Tetap kenapa begitu? Ya. Kalau Yesus, roh Allah tidak pergi dari tubuh Yesus yang manusia itu, Yesus manusia tidak mungkin bisa mati, saudara. Makanya roh Allah harus pergi. Tujuan Allah itu turun ke bumi untuk mengampuni dosa lewat kematian. Yesus katakan anak Allah yang mati, anaknya yang tunggal. Tapi bukan berarti Allah beranak, enggak. Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi kita yang sudah telah berdosa, jadi penyakit yang kita alami adalah penyakit dosa, akibat dosa. Makanya dosa itu digambarkan seperti penyakit menular sejak Adam Hawa sampai ketika orang percaya itu menerima pengorbanan Yesus, baru selesai, ya. Sembuh itu artinya selesai dari dosa, berhenti dari dosa, ya. Kita juga diumpamakan orang berdosa ini seperti mati, sudah mati. Kenapa mati? Kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Allah itu suci, kudus, sedang manusia itu berdosa, tidak bisa dosa dengan Orang Kudus itu gabung. Tetapi lewat pengampunan yang dia sendiri menjadi manusia lalu mati, manusia itu berkomunikasi dengan Tuhan bisa. Kalau zaman dulu tidak bisa, harus lewat imam, membakar nyembelih binatang untuk korban dibakar untuk pengampunan dosa. Tapi ketika Yesus telah menyelesaikan misinya, yaitu mati di kayu salib untuk pengampunan dosa, dia korban sekali untuk selamanya, untuk manusia selama-lamanya.
Tidak perlu orang menyembelih sapi, kambing lagi bagi orang percaya loh. Kalau yang tidak percaya ini ya monggo silakan, mau pakai kurban begitu ya silakan, untuk hak kita masing-masing. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan pengorbanannya, kita tidak perlu minta ampun dengan cara mengorbankan binatang. Tapi Yesus mati sekali untuk mengampuni dosa banyak orang untuk selama-lamanya. Jadi oleh beli-belinya kamu telah sembuh dari apa, saudara? Sembuh dari dosa, ya, bukan sakit cacar, sakit panu, sakit kepala, gigi, bukan, tapi sakit rohani, ya, yang diri kita dulunya berdosa menjadi tidak berdosa. Ingat penjelasan tentang darah Yesus yang sudah pernah saya buat video. Demikian pula bilur-bilur Yesus itu juga bercerita gambaran atau diibaratkan berbilur-bilur. Itu berkata tentang pengorbanan Yesus. Jangan salah sangka, kalau kita sangat semangat sekali, ya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Pak ABC, Bu DEF, atau saudara GHI dan seterusnya, itu salah besar, saudara. Karena bilur-bilur Yesus itu bercerita tentang pengorbanan dosa. Jadi sembuh dari dosa. Kalau kecuali segala dosamu, ya, segala sakit penyakit lah itu kita percaya. Tapi sakit, ya, sakit, kamu sembuh dari sakit, kamu telah sembuh gitu, bukan sakit ya. Oleh bilurnya kamu telah sembuh dari apa? Bukan sakit fisik, tapi sakit rohani, saudara, sakit karena dosa. Makanya sekali kalau orang masih berdoa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitmu, itu lucu, karena tidak ada dalilnya dilulus itu sakit penyakit. Apa yang saya sampaikan ini singkat, padat, kiranya menambah wawasan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Yang percaya ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita semua terpanggil untuk berdoa bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya saudara-saudara boleh dimengertikan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.